Tomara suyo minha tuh. Bapak. Caca aus. Oh, ada buka. Kesuran, Pak. Mantap. Keren ucap. Ini jaluk. Keras ya. Cuma ikut-ikutan aja. Cium. Hah? Iya. Siapa dalam bayi? Itu kafe ya. Bel, suruh ikut cium. Sekarang Caranya ki sama tukar mungkin situ. dia bilang mau ikut. Ayo lo. Enggak ini bikin orang kita kafe. Buka kayak gitu. Wong jalan wong ki aku wis dikontak aku menang kowe. Enggak boleh. Beliau panitia, kita mulai sudah jam 9:04. Bos. Bulan 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya kurang kenceng ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Buka. syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas perkenanannya kita dapat hadir pada acara pembukaan perayaan RI 76 di tanggal 29 Agustus 2021. Kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah menghadiri undangan dari kami. Dalam rangka memeriahkan peringatan kemerdekaan RI ke-76, yang terhormat Bapak RW 03 Muhammad Iqbal beserta jajaran, yang kami hormati Ketua Karang Taruna Ahmad Hafiz Alim, yang kami hormati Ketua Panitia Mauriska Khairunisa. Para hadirin yang saya hormati, saya Sally Dan Zahra, selaku pembawa acara akan memandu acara pada pagi ini. Sehubungan waktu, acara akan segera kita mulai. Namun sebelumnya izinkanlah saya membacakan susunan acara pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Ketua RW 03 dan sambutan Ketua Karang Taruna beserta Ketua Panitia Pelaksana. Yang keempat pembacaan doa, yang kelima acara inti, mekanisme perlombaan dan sesi tanya jawab, yang keenam penutupan, dan yang terakhir kuis. acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Berdiri, Cinca berdiri. Berdiri benar. Enggak.
Hadirin, kami persilakan duduk kembali. Hadirin yang terhormat, langsung saja kita masuk pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua RW 03 kepada Bapak Muhammad Iqbal. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Sambutannya Ketua Panitia dulu ya, terbalik itu ya. Ketua Panitia, Ketua Karang Taruna, baru Ketua RW. Ya. Mangga. Kepada Ketua Panitia dipersilakan. Apakah suara saya terdengar? Jelas, jelas. Tinggal videonya yang belum kelihatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua RW 03 Bapak Muhammad Iqbal dan jajarannya yang telah menghadiri acara pembukaan hari ini, dan juga Ketua Karang Taruna Ahmad Hafiz Alim, serta rekan-rekan panitia dan seluruh warga RW 03. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk ikut serta memeriahkan acara perayaan HUT RI ke-76 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, selaku Ketua Panitia, saya mewakili rekan-rekan panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga RW 03 yang telah membantu dan ikut berpartisipasi memeriahkan acara ini agar acara ini dapat bisa berjalan dengan lancar. Besar harapan saya kepada RW 03 untuk berpartisipasi dalam lomba-lomba yang akan diselenggarakan oleh panitia, dan karena panitia juga sudah menyiapkan hadiah untuk peserta-peserta yang turut mengikuti lomba. Dan nantinya akan ada piala bergilir untuk RT dengan partisipan terbanyak. Diharapkan dengan adanya acara ini akan mempererat tali silaturahmi antara sesama warga dan memeriahkan acara kemerdekaan RI dengan semangat kemerdekaan yang tidak akan henti. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu dong. Terima kasih kepada Bapak Iqbal. Oh, Pak Iqbal. Astagfirullahaladzim, salah. Terima kasih kepada Kak Hani Mauriska. Selanjutnya sambutan Ketua Karang Taruna Ahmad Hafiz Alim. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum. Yang terhormat Bapak Iqbal selaku Ketua RW dan beserta jajarannya. Yang saya hormati Kak Hani selaku Ketua Pelaksana dan rekan-rekan panitia, serta seluruh warga RW 03. 1,5 tahun telah berlalu semenjak kita semua berada di rumah dan hanya dapat bertatap muka dari balik layar. Bahkan tahun lalu, kita belum berkesempatan menyelenggarakan perayaan HUT RI. Tetapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat merayakan HUT RI yang ke-76, meskipun tidak bisa dirayakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Harapan saya semoga acara ini dapat menjadi jeda dari kesibukan-kesibukan rutinitas kita dan dapat menjadi hiburan bagi kita semua. Tanpa menunda lebih lama lagi, saya akhiri sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat menikmati acara. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Karang Taruna Ahmad Hafiz Alim. Selanjutnya sambutan Ketua RW 03 Bapak Muhammad Iqbal. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, warga RW 03. Alhamdulillah ya, hari ini ada harapan saya khususnya
warga bisa kumpul dari rumahnya, ya walaupun tidak bertemu langsung, tapi bisa melalui media ini. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan para pemuda, ya, pemuda, pemudi, remaja, remaji, ya. Gitu. Ada nggak remaji ya? Saya lihat ada kali ya. Sudah semenjak beberapa pekan yang lalu, para pemuda dan pemudi kita ini sudah pada rapat ya, sudah pada berusaha ingin mengadakan peringatan 17-an di tahun 2021. Cuma memang alhamdulillah walaupun kita sudah ada di penghujung Agustus, tapi kita masih di bulan Agustus. Setelah melihat keadaan PPKM dan seterusnya, ya alhamdulillah kita baru bisa mulai di akhir-akhir Agustus ini. Tapi itu tidak mengurangi, insya Allah tidak mengurangi, karena banyak hal yang perlu disiapkan, terutama lomba-lomba yang manfaatkan internet ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu di sini, ya. Saya sambil sambutan ini saya sambil akan menampilkan presentasi sekitar 20 halaman tentang apa yang sudah dilakukan oleh RW, oleh RT yang ada di wilayah RW 3 di masa pandemi ini, gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi informasi buat warga semua nih, ya. Sebenarnya apa saja sih yang bisa kita apa saja kegiatan yang kita lakukan, ya walaupun dalam keadaan terbatas seperti ini. Saya izin sharing screen-nya, ya. Pak RW. Oh ya, siap. Ini saya pakai handphone di luar. Ini tinggal 10 menit lagi. Gimana kalau doa dulu? Oh, baik. Doa dulu, nanti takut mati handphonenya. Iya. Boleh. Sebentar, Ya, berarti saya inikan dulu. Presentasi ya. Ya, saya stop dulu. Pembawa acara, kita rubah dulu, berdoa aja dulu ya. Nanti setelah ini saya presentasinya saya lanjutkan. Ya, kembali ke pembawa acara, mangga. Oke. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Henry Tanjung. Kepada Bapak Ustadz Henry Tanjung kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kawan-kawan sekalian di RW 3, marilah kita berdoa ya. Kita sangat paham bahwasanya adalah atas rahmat Allah yang Maha Kuasa ya. Oleh karena itu, marilah kita jaga rahmat Allah ini. Semoga kita terus dalam keadaan merdeka. Oke, ada. Halo, suaranya jelas nggak ya? Jelas Pak Ustadz. Ayo, mari kita berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah negeri kami ini ya Allah, berkahilah bangsa kami ini ya Allah, berkahilah negara kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Indonesia negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Wabil khusus kepada kami warga Budi Agung RW 03 ya Allah. Jadikanlah kami warga-warga yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, warga-warga yang saling tolong-menolong, yang saling bantu-bantu atas berkat rahmat-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami generasi penerus anak-anak kami ya Allah, anak-anak yang soleh dan solehah yang dapat meneruskan makna kemerdekaan ini ya Allah. Amin. Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan ya Allah, agar kami bisa mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Hendy Tanjung. Selanjutnya sambutan Ketua RW 03 dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Baik, saya akan share screen. Sudah bisa dilihat oleh semuanya? Mudah-mudahan sudah bisa ya. Baik, sebentar. Ada masalah sebentar. Ya, sharingnya terpotong atau enggak? Atau segini aja ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, saya hari ini ingin menyampaikan beberapa hal. Ya, pertama inilah data warga kita ya selama pandemi ini dari April 2020 sampai Agustus 2021 ada 81 warga ya. Mengapa kita harus mengadakan syukuran hari ini ya? Karena ada 81 warga yang waktu itu pernah sakit dan sekarang sudah sembuh semua. Terakhir tanggal 14 Agustus di RW kita, alhamdulillah tidak ada yang kena COVID gitu. Dan memang lonjakan-lonjakannya tuh cukup besar ya. Di Januari itu terasa sekali ada 17 warga kena, dan tertinggi itu di bulan Juli ada sekitar 36 warga yang kena satu bulan itu begitu. Ya alhamdulillah, makanya syukuran warga kita ini perlu kita laksanakan karena alhamdulillah semua warga itu sembuh ya kembali dan bisa beraktivitas kembali. Jadi mulai dari sekitar bulan Juli 2020 itu adalah kasus pertama terjadi di tempat kita ya. Dan sekarang ini bulan Agustus ya ada 11 di bulan Agustus, tapi alhamdulillah di tanggal 14 Agustus kemarin sudah pada sembuh semuanya. Salah satu warga bahkan sekeluarga ada 6 orang itu sembuhnya cukup cepat dalam waktu sekitar 8 sampai 9 hari. Ya, itu nanti rahasianya perlu tuh disampaikan atau di-sharing ke warga lainnya ya. Nah, kemudian informasi kedua yang ingin saya sampaikan, sampai tanggal 20 Agustus kemarin, ya, pekan lalu, ya, alhamdulillah sekitar 70% warga RW 03 itu sudah divaksin. 70% ya. Tuh, itu sudah divaksin vaksin ke-1. Dan kalau yang vaksin yang kedua sudah selesai, artinya itu ada 65% warga itu. Ya, ini juga cukup banyak ya dibandingkan dengan RW-RW lain di Sukadamai. Ya. Dan kemarin juga baru dibuka vaksin buat anak-anak usia 12 sampai 17 tahun. Ya, itu juga sudah bertambah ini dalam sepekan ini sudah bertambah lagi ya, tapi belum dihitung lagi ya. Nah, ada 3 tuh alasan warga yang belum divaksin ya. Pertama, yang paling banyak adalah penyintas COVID. Kemudian yang kedua ada juga yang khawatir kalau ikut vaksin yang massal itu khawatir kesehatannya begitu. Ya. Terus kemudian yang ketiga usia di 18 tahun. Usianya masih 18 tahun, tapi mulai pekan lalu sudah mulai dibuka yang 12 tahun. Nah, kemudian juga ada lagi sih sebenarnya alasan lain-lainnya begitu ya. Tapi kurang lebih 3 alasan inilah yang warga kita belum divaksin ya. Tapi alhamdulillah
Artinya dari 400 warga yang 437 warga yang kita coba catat, ya sekitar 70%-an sudah berhasil divaksin. Mudah-mudahan ini juga sebagai sebagai ikhtiar kita supaya bisa terhindar dari penyakit. Ya. Nah, ini beberapa foto-foto, ada beberapa kegiatan-kegiatan. Jadi semenjak pandemi di bulan Maret Nanti kalau tahun udah kuis lalu, gue ikut ya. itu betul-betul pengurus RW dibantu ya, dengan sangat hebat sekali oleh pengurus RT. Kita sama-sama mencoba mengambil tindakan-tindakan yang bisa membuat warga itu terjaga kesehatannya ataupun dalam aspek ketertiban gitu ya. Jadi ini ada beberapa kegiatan, misalnya di sini ada pembagian masker warga, kemudian penyemprotan desinfektan pekanan, dan ini juga dibantu oleh volunteer dari warga ya yang mau sekalian olahraga pagi berkeliling untuk menyemprot disinfektan. Kemudian juga pada bulan Mei ya itu mulai itu kalau nggak salah Ramadan ya tahun lalu ya, warga juga banyak membantu ya, mengeluarkan sebagian hartanya untuk membantu petugas-petugas keamanan begitu ya dalam program tali kasih RW ya. Dan kemudian di 2020 bulan Mei ini juga lagi masih masang spanduk di mana-mana, termasuk RW kita ini salah satunya yang ada tampilan di sini. Di RW itu selain bikin spanduk sendiri juga mendapat sumbangan-sumbangan spanduk dari kelurahan ataupun dari polisi atau dan seterusnya, dan kita pasang di tempat-tempat umum. Nah, kemudian juga beberapa pertemuan juga aktif dilakukan ya. Karena ada di salah satu warga yang rumahnya pakai buat kantor, ternyata para isinya ya yang ada di kantor itu mengganggu warga di sebelahnya. Kemudian kita sempat menyelesaikan bersama-sama ke sana. Pada masa pandemi ada juga yang ramai-ramai kayak begini begitu. Waktu itu namanya PSBB. Dan kemudian RW juga banyak mengikuti rapat-rapat koordinasi dengan kelurahan yang berhubungan dengan penanganan COVID dan sebagainya. Itu di bulan Juni, Agustus dan seterusnya ya, sampai sebulan sekali itu rapat koordinasi itu selalu dilakukan. Dan ini juga ada beberapa kader kita dari RW ya, yang mengikuti pelatihan tim pemantau RW siaga. Jadi ada dari volunteer dari penduduk, dari masyarakat, dari warga, yang dia akan bertugas mencatat, ya, memantau orang-orang yang sakit di wilayah kita gitu. Dihadiri nih oleh Bu Joko nih, ya, waktu itu hadirnya. Dan kemudian juga kami ya setelah mendapat banyak masukan dari rakor, kelurahan dan seterusnya, alhamdulillah pada bulan-bulan Juni ini kami berhasil mengumpulkan pengurus RW, para RT, kader Posyandu, kader Posbindu, begitu, Karang Taruna, dan anggota gugus tugas RW 3 untuk kumpul sama-sama untuk membicarakan gimana kita menghadapi situasi pandemi ini. Nah, di bulan Juli sampai Agustus nih banyak sekali kegiatan warga ya, karena waktu itu terkait dengan ada lomba Bogorku Bersih ya, di beberapa RT banyak kerja bakti ya, dari RT 1, RT 2, RT 3, RT 4 sampai 5 ya. Ya di situ alhamdulillah ya, sambil olahraga kita juga sambil memperhatikan prokes ya, kita masih bisa mengadakan kegiatan seperti itu di antara warga kita. Dan selain itu juga ya ada kader yang dibantu juga oleh Puskesmas juga aktif nih melakukan kegiatan wawar ya, wawar adaptasi kebiasaan baru ya, KB itu ya, kepada warga-warga di sekitar kita. Ini contohnya foto-foto ya, ada pemasangan stiker, ada segala macam ya, termasuk sosialisasi apa yang boleh, apa yang tidak di masa pandemi seperti ini. Ya. Dan alhamdulillah juga Posbindu ya, Posbindu walaupun keadaan pandemi seperti ini masih terus beraktivitas, tapi memang tentu saja dengan memperhatikan protokol kesehatan.
Jadi kader Posbindu itu sampai berkeliling tuh mengunjungi para warga kita untuk diperiksa kesehatannya secara rutin. Ya, kemudian juga sosialisasi kegiatan juga dilakukan berhubungan dengan kesehatan, penyakit tidak menular dan adaptasi kebiasaan baru dari Puskesmas itu juga dihadiri oleh warga dan kader Posbindu, Posyandu yang ada di kita. Nah, itu kegiatan 3 bulan itu cukup banyak ya yang seperti itu ya. Kemudian di bulan Oktober ada musibah ya, ada musibah longsor di kawasan di samping balai warga gitu. Ya, itu memang cukup lama gitu ya proses perbaikannya ya. Padahal setelah longsor itu sudah langsung ditengok oleh lurah ya. Kemudian setelah sebulan nggak ada apa-apa, saya tanya lagi kapan diperbaiki begitu. Ya sampai berbulan-bulan gitu. Ya tapi alhamdulillah sekarang sudah diperbaiki ya. Tuh selama sepanjang 36 meter. Turap itu dibangun akhirnya. Ya. Dan di bulan Oktober ini juga makin gencar nih. Ini sosialisasi pertama bagaimana vaksinasi gitu, prosesnya dan seterusnya oleh Puskesmas. Nah, sampai di Desember pun pada saat musrembang, ya, ini sarana bagaimana setiap warga bisa mengajukan pembangunan-pembangunan apa yang bisa dilakukan di wilayahnya, gitu. Saya masukkan juga tuh, ya, ke musibah longsor kita yang belum ditangani juga tuh sampai Desember, ya, dari Oktober sampai Desember, gitu. Bahkan saya masukkan juga, ya, dengan pengurus, kita masukkan juga ke mana, ke dalam pengajuan musrembang gitu. Dan kebetulan di situ juga ada wakil-wakil rakyat ya, saya juga sempat berbicara di sana, tolong nih longsor gitu, tolong segera nih diperbaiki sebelum takut kena juga balai warga kita gitu ya. Nah, kemudian ya tapi belum juga tuh sampai saat itu ya. Di akhir tahun sempat ada 2 acara ya, setelah olahraga, setelah penyemprotan disinfektan, ada minum kopi bersama dan ada promosi produk mie ya waktu itu. Ya, ini yang mengadakan Karang Taruna level Sukadamai. Ya, dia mendatangkan produsen dari Wings Group untuk melakukan promosi gratis makan mie sama minum kopi. Ya, banyak juga warga yang ikut nih di sini waktu itu ya, dengan memperhatikan protokol kesehatan. Waktu mau masuk ke tempat itu sudah ada cuci tangan ya, dan wajib bermasker dan seterusnya. Nah, nggak mau ketinggalan kader Posyandu juga ya. Ini ibu-ibu di RW 3 nih memang luar biasa ya, militannya begitu ya. Kader Posyandu juga kegiatannya ya cukup besar ini yang ada di bulan awal tahun 2021 ya. Ada bulan penimbangan balita ya. Kemudian ada obat pencegahan cacingan dan ada pemberian vitamin A dan zat besi untuk remaja putri. Ya, ada 30 balita dan sekitar 29 remaja putri di wilayah RW 3 yang mengikuti kegiatan ini. Ya, alhamdulillah. Terima kasih nih buat ibu-ibu semua yang ada di kader Posyandu ataupun yang kader Posbindu ya, yang selalu aktif ya. Nah, ini juga nih kita urusan kesehatan memang RW 3 insya Allah jadi teladan bagi RW-RW yang lain ya. Jadi ini salah satu juga kegiatan kalau ada yang DBD langsung kita berkoordinasi dengan Puskesmas dan dengan kader-kader yang ada di RW 3 akan langsung mengadakan kegiatan yang namanya PSN, pemberantasan sarang nyamuk gitu. Ya, minimal tuh 20 rumah di sekitar kiri kanannya ya, oleh tim ibu-ibu kita ini ya, dicari tuh ya sumber-sumber sarang nyamuk, kemudian dimusnahkan gitu. Nah, kemudian juga ada hal yang penting ya di dalam proses kegiatan RW 3. Jadi ternyata RW 3 itu ada program ya bersama RW-RW yang lain di Bogor ini. Ya, ada program dari Polresta ya, kerjasama begitu
ya dengan ditunjuknya yang disebut dengan polisi RW. Jadi polisi RW ini mulai awal tahun 2021 udah ditunjuk. Ya, tadinya kan polisi RW kita tuh sebenarnya mengikut ke Babin Kaptipmas Sukadamai, yaitu Pak Dedi. Ya, kemudian mulai tanggal 21 tuh ada satu lagi petugas yang ditugaskan, yaitu namanya Pak Imam, yang tugasnya adalah mengontrol yang berhubungan dengan kesehatan, ya, yang COVID itu, ya, yang kena sakit COVID, mereka berkoordinasi. Beberapa kali Pak Imam datang, ya, meninjau tempat kita, ya, sekaligus sebulan sekali itu rutin berkomunikasi dengan saya, misalnya, ya, baik beliau datang ataupun melalui WA, ya, untuk memastikan berapa yang sakit dan seterusnya. Nah, ini juga bulan Maret juga karena ada DBD lagi, ada warga yang kena DBD, maka kemudian ada pemberantasan sarang nyamuk kembali, ya. Jadi alhamdulillah, ya, proses-proses ini sehingga sakit demam berdarah itu tidak sampai menyebar menjadi pandemi juga. Kita langsung mengambil tindakan pencegahan, begitu ada yang sakit satu warga aja langsung kita lakukan PSN di sini, ya. Dan di bulan April ini 2001 yang baru lalu sudah mulai mau masuk bulan Ramadan, maka ada bingkisan Ramadan buat apa namanya para petugas keamanan kita juga, ya. Dan juga program Ramadan RW salah satunya pas Lebaran ada berian tali kasih, ya, buat petugas keamanan sampai petugas pengambil sampah kita, ya, di situ, ya. Dan selama sebulan penuh bergantian RT menyediakan makanan sahur dan berbuka untuk petugas keamanan kita, ya. Alhamdulillah, ini terima kasih pada seluruh warga, pada terutama Pak RT-nya yang benar-benar mengkoordinasikan hal-hal ini dengan baik. Kemudian di bulan Mei ini mulai ada proses program mobile vaksin. Ini juga didampingi oleh kader-kader Posbindu dan Posyandu nih, ya, dalam proses ini gitu. Ya, alhamdulillah. Nah, ini koordinasi dengan polisi RW, ya. Kemudian alhamdulillah nih di bulan Juni juga ada peran aktif warga, ya, Bapak Suyanto, ya, dari RT 2 yang berinisiatif untuk memperbaiki jalan yang ada di depan Bakso Petruk. Nah, itu, ya. Alhamdulillah ini partisipasi yang sangat luar biasa, ya, karena waktu itu pernah diperbaiki oleh RW tapi rusak lagi, ya. Kemudian ini dikuatkan oleh Pak Suyanto, ya, beliau langsung saja, ya, tidak ragu-ragu begitu, dan alhamdulillah sampai hari ini masih bagus keadaan jalannya, ya. Nah, di bulan-bulan Juni juga, ya, kita punya diangkat lagi warga kita, ya, Pak Bambang dan Pak Indika, ya. Pak Indika juga ada nih, hadir nih, ya, menjadi kader surveillance berbasis masyarakat. Jadi kalau ini kader untuk kesehatan, ya, khususnya COVID, ya, tugasnya melintas batas RW begitu. Seperti Pak Indika misalnya RW 4, RW 3, RW 4, RW 5 kalau nggak salah, ya. Kalau nggak salah gitu, ya. Kalau Pak Bambang ada RW 1, RW berapa dan seterusnya misalnya begitu. Dan kemudian di bulan-bulan Juni ini juga kita dapat lurah baru, kemudian ada rapat-rapat koordinasi yang kita ikuti dengan gaya kepemimpinan yang baru terutama begitu. Kita menyesuaikan diri di sana dan tetap kita berpartisipasi aktif di sana. Nah, alhamdulillah tuh, ya, sekitar akhir bulan Juni, ya, kita juga mengadakan inisiatif, ya, dari warga untuk melakukan pembersihan gorong-gorong, terutama yang ada di Jalan Perdana yang di pangkalan angkot, ya, gitu. Dan perbaikan gorong-gorong ini membersihkan gorong-gorong di bawah sampai dekat rumahnya Pak Herjito tuh, ya. Cuma memang masih ada masalah di bawahnya Pak Herjito itu, ada besi yang melintang dan itu harus dibongkar lebih lanjut gitu. Tapi udah prinsipnya yang lainnya sudah bersih, ya, tinggal di situ aja tuh. Nanti minta juga
kepada Pak Herjito untuk membantu juga tuh nanti kapan-kapan harus dibongkar karena air itu tumpah ke jalanan. Tuh. Dan di samping kiri ini kita sebagai RW selalu melaporkan kesehatan warganya dengan cepat. Ini karena apa? Karena kita banyak kader sehingga laporannya mudah kita membuatnya. Ya, alhamdulillah kalau saya perhatikan di kelurahan sana ya kita termasuk RW yang rajin melaporkan kesehatan warganya dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan COVID ini. Nah, di bulan Juli kemarin juga ya, Juni Juli ya itu di akhir-akhir Juni, alhamdulillah akhirnya bisa diselesaikan tuh turap itu ya, turap yang longsor di 28 Oktober. Ya, dan ternyata ini nggak usah pakai dana pengadaan, ternyata dana pemeliharaan sumber daya air PUPR kota. Ya, lumayan ini ngerjainnya cukup lama ya, dan alhamdulillah selesai 36 meter persegi. Ya, turap sekitar tingginya 2 meter itu sudah bisa dilaksanakan. Ya. Nah, dan kita juga terkait dengan PPKM, ya kemarin kita sudah mulai sekitar bulan Juli itu kan mulai rame-rame itu PPKM yang pertama. Jadi kami pengurus RW berinisiatif untuk mengumpulkan petugas keamanan, ya mendengarkan, kemudian juga mengkoordinasikan apa-apa hal yang berhubungan dengan PPKM. Ya, mudah-mudahan sih dengan harapan waktu itu mudah-mudahan petugas keamanan kita juga ngerti gitu. Karena petugas keamanan kadang-kadang juga kan suka lupa pakai masker dan seterusnya begitu. Jadi bagaimana bisa menyuruh orang pakai masker kalau petugas keamanannya belum gitu. Akhirnya memang kita berdiskusi di sana. Ya, ternyata bukan hanya untuk persiapan PPKM, tugas keamanan juga menyampaikan beberapa hal tentang ketertiban, ya, informasi-informasi yang bagus gitu. Ya, dan juga kemudian di sini juga kami petugas pengurus RW berkomitmen untuk kemudian menambah suplemen tambahan ya seperti madu, vitamin untuk dipasok langsung kepada para petugas keamanan kita ini supaya mereka tetap sehat. Ya, walaupun kemudian ada yang sakit setelah itu ya tertular COVID 1 orang. Tapi itu langsung kita ketahui dan langsung kita isolasi mandiri ya selama 14 hari. Dan terakhir-terakhir ini di bulan Juli ya mereka sudah punya, petugas keamanan kita sudah punya seragam baru yang kayak polisi begitu ya. Ya karena memang ada peraturan baru terkait seragam ya, alhamdulillah ini juga pengadaan kita bisa lakukan untuk 6 satpam. Nah, ini kegiatan yang terakhir di bulan Agustus ini. Kemarin sempat rakor dengan wali kota, dengan seluruh RW-RW yang ada di Kota Bogor. Ya. Kemarin tuh saya mumpung ada wali kota, saya langsung ngangkat tangan aja dan sempat berbicara tentang RW kita. Ya, di mana di wali kota ya sambil menyarankan, ada saran dari kami, itu juga saya dengar dari warga ya. Salah satu warga kita ada yang khawatir ikut vaksin massal gitu. Karena apa? Karena beliau komorbid gitu. Karena kalau komorbid takut setelah divaksin ada reaksi-reaksi yang cukup keras, jadi nggak berani datang di vaksin massal. Ya, kemudian saya minta pengennya mungkin di puskesmas-puskesmas atau rumah sakit gitu. Vaksin itu juga diadakan juga bagi yang pasien komorbid misalnya. Dan alhamdulillah tuh Pak Wali Kota langsung menjawab tuh, langsung bilang ke Dinkesnya untuk menyiapkan vaksin-vaksin yang ada di di puskesmas atau di rumah sakit untuk yang komorbid gitu. Nah, kegiatan RW ini Pak, Bapak Ibu sekalian, saya taruh di sosial media, di Facebook ya. Namanya RW 03 Budi Agung. Bapak Ibu masih banyak sebetulnya tapi tidak saya masukkan di sini ya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat ya apa yang sudah dilaksanakan oleh pengurus RW atau pengurus RT ya terkait dengan aktivitas-aktivitas menjaga lingkungan kita ini supaya aman, nyaman, tertib, ya sehat ya, mudah-mudahan
dengan begini kita komunikasi kita bisa terus berjalan dengan baik dan tentu saja seluruh warga kita sehat selalu ya. Itu saja mungkin sambutan dan sekalian informasi dari saya tentang kegiatan yang ada di RW 3 selama pandemi ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Iqbal. Demikianlah sambutan-sambutan yang telah disampaikan. Semoga kita mampu melaksanakan pesan yang disampaikan dalam sambutan tadi. Para hadirin yang berbahagia, tibalah kita memasuki acara inti, yakni penjelasan mekanisme perlombaan oleh perwakilan panitia dan sesi tanya jawab. Kepada perwakilan panitia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada share screen-nya? Belum? Sudah kelihatan. Sudah terlihat, Mbak. Iya, Ada share screen-nya. ya udah. Ada. Ini mana sih, Kak? Yang gede ini. Langsung aja ya, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan ketentuan dari lomba-lomba HUT RI ke-76 tahun 2021. Lomba ini akan diadakan di RW 03 ini. Yang pertama ada lomba kreasi masakan Nusantara. Di sini pesertanya boleh dari segala usia. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak pun bisa mengikuti acara kreasi masakan Nusantara ini. Anak-anak pun kalau mau ikut juga bisa. Kedua, peserta boleh kategorinya individu maupun kelompok. Jadi ibu-ibu dapat sendiri atau mau berkelompok bisa. Sebagai contoh, misalnya ibu A, ibu B, ibu C bisa menjadi satu kelompok. Dan itu bisa pendaftarannya melalui link yang tertera di grup masing-masing RT. Yang ketiga, ada pilihan masakannya bebas. Ibu-ibu bisa jajanan, bisa masakan, terus dihias juga sekreatif mungkin. Boleh makanan manis juga atau masakan-masakan basah atau makanan-makanan ringan juga bisa. Penyajiannya dapat penampilannya dengan box ya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu menyajikannya lewat box yang biasa. Bisa sebenarnya boxnya ini bebas apa saja, yang penting di dalam box. Jadi untuk panitia nanti ngambilnya itu gampang. Boxnya ini juga dapat dihias. Jadi nanti karena si boxnya ini jadi nilai tambahan. Punya nilai plusnya, Bu. Setelah itu penilaiannya itu kita juga ada dari rasa 30%, presentasinya 70%, dan kreativitasnya. Jadi bisa ibu-ibu semua atau bapak-bapak, visualnya juga boleh semenarik mungkin. Ya, seperti itu. Keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat, dan pengumpulan masakan ini pukul 1 pada tanggal 5 September 2021. Jadi nanti ada panitia yang ke rumah ibu atau bapak untuk mengambil masakannya. Jadi nanti ada di linknya tertera alamatnya, ibu tinggal mengisi saja di mana diambilnya. Jadi nanti panitianya tinggal datang ke rumah ibu. Tuh. Jadi ibu-ibu masaknya jangan dari pagi, jadi dari jam 10, jam 11, jadi biar masih hangat-hangat. Ya. Selanjutnya ada lomba untuk warga senior. Di lomba warga senior ini ada 2 kegiatan. Yang pertama ada lomba mewarnai untuk lansia. Di sini lomba mewarnai lansia bisa di umur 50 tahun ke atas dan pralansia di bawah 50. Jadi bebas aja, yang penting ibu-ibu dan bapak-bapak berpartisipasi dalam kegiatan ini sih. Terus pesertanya diberi waktu 20 menit untuk mewarnai, maaf. Semua peralatannya sudah disediakan oleh panitia, jadi ibu-ibu nanti tinggal datang aja. Semuanya udah disediakan.
acaranya ini setelah senam. Jadi nanti ibu-ibu senam dulu, senam pagi. Setelah itu nanti kita baru adakan lomba ini. Dilaksanakannya pada tanggal 25 Agustus sampai 3 September. 10. Maaf. Punten 10 ya Ibu. Jadi kenapa kita pilih kita panjangin karena ini bisa ketentuannya masing-masing RT. Jadi Pak RT-nya bisa menghubungi kita atau siapa untuk memberitahu tanggalnya biar nanti kita siapkan seperti itu. Untuk senam untuk lansianya juga sama. Untuk lansia di atas 50 tahun serta pralansia di bawah 50 tahun. Ini senam ini diadakan per RT. Jadi RT itu akan menyediakan gerakan senam, sound system dan instrukturnya dari masing-masing RT. Dan nanti Pak RT-nya atau siapa menghubungi kami untuk mengadakan senam, nanti kami sediakan juga semuanya. Selanjutnya ada lomba pembuatan poster oleh Kopira. Selanjutnya ada lomba pembuatan poster. Jadi peserta ini untuk di bawah 14 tahun atau untuk adik-adik atau anak-anak ibu atau cucu-cucu ibu yang ingin mengikuti. Jadi bertemakan kemerdekaan, karyanya ini dapat berupa gambar tangan atau desain digital dengan ukuran A4. Jadi boleh digambar sendiri di kertas ukuran A4 atau misalnya bisa menggunakan aplikasi kayak Paint atau PixArt atau misalnya Photoshop, itu bisa. Lalu pengumpulannya ini, kalau yang dalam bentuk digital ini, itu dikirim ke kontak person yang sudah tertera itu yaitu Zahra. Selanjutnya pengumpulan gambar yang manual atau yang digambar sendiri itu dikumpulkan ke Jalan Kranji Blok U nomor 3 atau Rumah Ibu Asia atau Kak Fedi. Pengumpulannya ini paling lambat tanggal 10 September. Jadi masih ada waktu sampai tanggal 10 September untuk adik-adik atau cucu-cucu atau anak-anak ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin mengikuti lomba pembuatan poster. Selanjutnya ini ada kuis keluarga. Pesertanya ini dari segala usia atau satu keluarga boleh nih ikut. Kuisnya berisikan soal tentang kemerdekaan dan lingkungan sekitar RW 3. Lalu menggunakan platform Kahoot. Kuis ini diadakan dalam waktu real time atau waktu yang bersamaan. Kuis ini diadakan pada tanggal 29 Agustus 2001 setelah acara Zoom pembukaan. Jadi setelah acara pembukaan ini, kita akan mengadakan kuis. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu jangan dulu beraktivitas di rumah ya. Nanti kita di sini ada kuis. Itu berhadiah juga, ada hadiahnya menggunakan platform Kahoot. Nanti dikasih ada linknya, ada cara-caranya juga. Kuis ini dilakukan dalam waktu real time, jadi kita bareng-bareng nih ngerjainnya, jadi nggak akan ada licik atau misalnya orang bisa searching dulu itu nggak bisa karena udah ada waktunya. Karena kita bareng-bareng ngerjainnya juga ya. Lalu selanjutnya ada lomba foto dan video bertema kemerdekaan. Untuk lomba ini tidak ada batasan untuk pesertanya, jadi mau anak-anak kecil atau ibu-ibu, bapak-bapak yang itu bebas ya, pas saja boleh mengikuti. Menggunakan platform Instagram untuk mengunggah foto atau videonya. Menggunakan caption yang mengandung pesan-pesan kemerdekaan. Lalu untuk video yang diunggah ke dalam Instagram ini maksimalnya 2 menit, maaf ya, 2 menit. Peserta ini diperbolehkan mengunggah beberapa foto dalam satu kali unggahan. Jadi misalnya kalau di Instagram kan maksimalnya 10 foto ya. Jadi misalnya mau upload 5 foto itu boleh beberapa foto tapi dalam satu kali unggahan saja. Lalu mengunggah foto atau video dengan men-tag Instagram @pemuda_pemudi RW03. Jangan lupa di-follow Jangan lupa di-follow juga ya Pak, Bu. Iya. Ini harus men-tag ya, karena kalau nggak nge-tag kita nggak tahu nanti bapak atau ibu udah bikin atau belum. Ternyata takutnya nanti saya udah ini, ya, tapi ternyata nggak tag, kan kita nggak tahu ya Pak Bu. Jadi harus nge-tag ya. Lalu mengunggah foto dan video ini paling lambat tanggal 10 September. Jadi masih ada waktu ya sampai tanggal 10.
Lalu selama mengikuti perlombaan ini, akun Instagramnya tidak boleh dikunci atau di private, ya digembok ya, nggak boleh. Nanti kita nggak bisa ngelihat juga. Lalu yang terakhir, kategori juaranya itu ada 3. Yang pertama ada likes terbanyak, yang terkreatif, dan yang terbaik. Selanjutnya ada lomba game online. Game online ini untuk segala usia, bisa anak-anak, bapak-bapak juga. Biasanya yang mengikuti anak-anak. Pendaftarannya ini bisa melalui Google Form yang akan di-share oleh panitia. Kita udah men-share link tree yang di grup masing-masing RT. Dilaksanakannya pada tanggal 4 September 2021. Lomba game ini ada dua game yang kita lombakan. Yang pertama ada Free Fire. Free Fire ini peraturannya satu room akan jadi solo battle royale. Kriteria juaranya ada juara 1, juara 2, dan kill terbanyak. Semua cara dihalalkan kecuali hack atau cheat. Yang kedua, lombanya ada Mobile Legend. Mobile Legend ini peserta diwakili 1 orang mendaftarkan timnya yang beranggota 5. Jadi Mobile Legend ini per grup ya. Terus pemenang ditentukan jika sudah menang 2 kali. Jadi kita akan Match-nya ada 2 kali. Ada 2 kali. Satu match berlangsung 15 sampai 30 menit dan semua cara dihalalkan kecuali hack atau cheat. Jadi untuk anak adik-adik atau ibu-ibu yang anaknya misalnya mau ikut lomba game online, itu ada linknya. Yang Free Fire ini solo sendiri-sendiri. Solo itu sendiri-sendiri. Kalau Mobile Legends ini harus per tim, grup. Jadi harus grup 5 orang. Lalu ada catatannya di sini, RT yang memiliki partisipasi warga terbanyak akan mendapat hadiah istimewa. Lalu ketentuan ini sama cara-cara pendaftaran itu dapat diakses di link tree yang sudah di-share di masing-masing grup. Kontak person panitia Karang Taruna di sini ada Zahra. Jadi ibu-ibu, kalau bapak-bapak kalau ingat kita tuh punya piala bergilir nih yang sekarang ada di RT 1. Nah, rencananya kalau ada RT dengan partisipan terbanyak, piala bergilir ini akan digilirkan ke RT yang sekarang berpartisipasi terbanyak, yang paling meriah, yang paling berpartisipasi akan digilir ke RT tersebut. Jadi, ayo kita daftar, bapak-bapak, ibu-ibu jangan lupa daftar, jangan lupa meriahkan acaranya, meskipun kita masih terbatas ya mengadakan acaranya ini, tapi yang penting masih bisa terlaksana kembali. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin ada pertanyaan yang kurang jelas. Boleh ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya. Saya mau bertanya, Mbak, untuk yang lomba yang video tadi, kalau sudah pernah diupload, boleh nggak? Boleh. Atau harus buat baru? Atau harus baru? Oh, diupload, kalau udah pernah diupload, boleh. Nggak apa-apa, boleh. Jadi itu sebenarnya sudah ada gitu, sudah dibuat gitu. Ya. Kalau tag aja kali ya. Kalau mau gitu. di-upload ulang boleh, atau misalnya mau langsung diedit captionnya nanti nge-tag Instagram kita boleh. Gitu. Iya boleh. Boleh. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Ada yang masih. Siapa lagi Kak? Selina. Ada lagi Ibu, Bapak yang ingin ditanyakan? Sebelum diakhiri. Kalau untuk game online, ya, itu pesertanya kan 5 orang tuh. Ya. Untuk yang Mobile Legend, kalau misalkan 3 orangnya itu dari luar nggak apa-apa ya? Satu timnya gitu. 3 orangnya dari luar, timnya nggak apa-apa. Jadi yang penting ada satu warga, ada 1 orang warga di sini gitu ya? Oh iya, boleh. Nanti tinggal dimasukin aja di link. Yang penting daftar. Oke. Saya nanti sama Pak RW ikut Mobile Legend nanti. Iya boleh ya boleh banget. Bapak-bapak, ayo kita ikut Bapak. Harus diajarin dulu. Semua usia ini Bapak-bapak boleh nih. Bapak-bapak lawan Bapak. Nanti saya kontak dulu mahasiswa saya tuh yang juara Mobile Legend kemarin. Kalau kita mah ini nasional aja ya, Pak RW ya. E-sport Tetris.
Ya, nggak apa-apa. 2 orang, minimal 2 orang ya, Pak, Bu, dari RW kita. Minimal 2 orang, 3 orangnya boleh dari luar. Yang penting ada 2 orang. Oh, Minimal 2 orang. Oh, saya kira 1 orang. 2 orang. 2 orang Iya, ada maaf. lagi. Dari penanggung jawabnya katanya 2 orang. Oh, Yang penting gitu. ada RW 3-nya, Pak. Ada 2 orang aja. Selanjutnya, Ya, siapa, Pak? boleh. Silakan. Enggak. Gak apa-apa, ikutan aja, Pak. Ada lagi Bapak, Ibu yang ingin ditanyakan? Ada lagi, Pak? Ibu? Kalau memang masih ada yang belum jelas atau yang ditanyakan, itu boleh Bapak atau Ibu menanyakan kepada kontak person yang sudah tersedia atau kepada panitia yang terdekat. Misalnya Bapak Ibu ketemu panitia nih lagi lewat atau misalnya sama rumah panitia dari Karang Taruna dekat, boleh ditanyakan. Insya Allah nanti dijawab. Dek. Ya. Dek. Mau Ya. tanya dong, untuk Ya, masak boleh. terus didus atau boleh dibesek? Besek itu sama ya, Bu ya? Iya, Besek. sama, Bu. Yang penting kemasannya tuh mudah dibawa gitu, take away gitu, kotak gitu boleh, Iya, Bu. boleh. Ya. Boleh ya. Oke, Boleh makasih. ya. Ya, Sama-sama, sama-sama, Ibu. Ibu. Ada lagi? Ada Bapak lagi, atau Pak, Ibu? Bu. Nanti jangan lupa dicek lagi ya, Pak, Bu, di grup RT-nya masing-masing. Linknya takutnya Bapak Ibu kelewat, nggak kebaca. Itu ada link. Iya, ada ini linknya di sini. Ada juga di sini ya, link tree-nya. Boleh, nanti Din. jangan lupa dicek. Iya, Bu? Satu lagi, boleh? Iya, iya boleh. Untuk senam, biasanya warga 50 tahun ke atas tuh udah agak-agak susah kan ya. Gimana kalau iya. semua warga RT gitu, semua warga Iya. RT 1? Ya, boleh. Kan Boleh, memang Ibu. ada pralansia juga, Ibu, jadi Iya. boleh. Boleh di atas 50 tahun, boleh di bawah 50 tahun. Jadi yang penting bebas. yang penting mah olahraga ya, Bu, senang-senang. Iya. Soalnya biasanya di RT kita rata-rata udah 70 gitu kan, sudah susah. Iya. Iya. Ya. Iya, Ibu, boleh. Yang penting Boleh ya? dimeriahkan. Iya, boleh. Yang penting ikut tampil semuanya deh tiap RT ya. Iya, Ibu. Boleh, iya boleh, Bu. Ya, ada lansianya pokoknya. Iya. Iya, yang penting ada lansianya. Makasih. Sama-sama, Ibu. Mungkin segitu dari kami, kurang lebihnya Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Acara terima kasih. selanjutnya yaitu penutupan. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, acara pembukaan perayaan HUT RI ke-76 pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkenan memeriahkan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah kuis menggunakan platform Kahoot yang akan dipandu oleh Kak Fira dan Kak Ica. Maka kami selaku MC undur diri, kepada Kak Fira dan Kak Ica kami persilakan. Masih unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ini ada ininya ya. Bentar, tunggu sebentar. Kemarin email kita. Enggak, email sendiri. Kita pakai platform Kahoot ya, Pak. Bu. Bisa diakses pertama itu ke internet masing-masing ya. Boleh di Google Chrome atau di Google biasa atau di Century, Safari boleh, atau di internet biasa boleh, itu mengakses kahoot.it. Kahoot.it. Itu boleh diakses dulu. Ditulis di itu chat, coba. Tulis di Chat chat. ya, boleh ya, ada di chat. Tulis di chat Oke. alamatnya. Sebentar, Bapak.
Gitu. Belum ada ya, Mbak? Iya. Ini saya chat ya, saya tulisin deh. Sudah saya tulisin tuh Kahoot C, tinggal diklik aja di chat. Bentar ya Pak, ini nih di-share dulu. Iya, boleh. Nanti dimatiin. Dimatiin. Ada suaranya masih? Cik. Nah, ini udah, ini kodenya ya Pak, Bu. Udah ada kodenya di sini 620604. Nah, berapa 620604? 6. Ini dihimbau untuk menggunakan nama asli ya. Nama aslinya. Apa tadi, Kak? 620604. 4. Ada dua. Dah. Ada Bu Yesi, Pak Yesi, Kak Dedi, udah pada Ini masuk Kak nih. Dede. Ayo. Disarankan nama asli ya. Dede di sini Agar- mainnya, Mabi. Ikutan. Ikutan aja sih kamera Mbak. Enggak dibodoh di ini nih di lama. Ini di-share juga Bapak Pak RW, mohon maaf. Di-share Pinnya apa? boleh di-share ke grup. Soalnya kami nggak masuk ke grup masing-masing RT, takutnya ada yang ketinggalan. Ke grup WhatsApp maksudnya, maaf. Soalnya kami nggak masuk ke grup RT, takutnya ada yang ketinggalan, Pak. Maaf. Share di ini aja ya. Ini 620604. Ditunggu ya Pak, Bu. Karena pesertanya masih sedikit nih, baru berenam. Yang lain boleh ya, kita ikut. Sudah ada ya caranya di kolom chat. Pertama, mengakses kahoot.it, lalu masukin PIN Kahoot-nya 620604. Lalu diusahakan pakai nama asli ya, nama realnya, biar kita nggak bingung nanti. Untuk nanti nyari pemenangnya. Ini langsung ketahuan ya pemenangnya Pak, Bu. Jadi terus juga ini cepat-cepat, meskipun misalnya saya mencet jawaban yang benar, Ica juga mencet yang jawaban yang benar, tapi ternyata saya duluan nih yang mencet Benar. duluan. Nah, saya yang dapat poin paling Banyak. Saya poin saya 10 tapi Ica 8 gitu. Jadi mencetnya juga cepet-cepet, mencet jawabannya. Baru ada 6 orang. Boni, cobain Boni. Pak Halimi, coba. Ayo, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tinggal masukin aja kodenya 620604. Masuk dulu ke browser, tempat internet. Iya, internet, Lomba lalu apa, ketik Mas Ika? kahoot.it. Hah? Lomba apaan sih? Lomba Aku baru Kahoot. nyimak. Lomba Kuis. kuis.
Oh, Kuis. kuis nih, kuis. Ayo masuk. Gimana caranya? Hadiahnya Caranya voucher gimana? GoPay ya? Itu di kolom chat, udah ada ininya. Caranya udah ada linknya, tinggal diketik aja, dipencet aja tuh di kolom internet udah kolom chat Masuk. udah ada dari. Ya, betul. Caranya nggak bisa. Nah, nambah Tinggal lagi. Klik aja itu yang kahoot.it. Oke. Mana sih? Bisa, oke. Ada 9 Ini ada ya, ayo tulisan. kolom chat. Oke. Ya, ayo. banyak. Ayo. Kok nggak ada? Ada Kak, merah Kak. Merah, baterai. Coba di kolom chat ada tulisan Kahoot Ya, ya. nanti di copy ya, di copy ini. Iya, boleh. Di pakai lagi. Kak, kita nggak usah pakai itu. Nah, iya. Kahoot.it pin Kahoot-nya 14. Pinnya teh berapa pinnya? 620 604. Berapa? 6. 620 604. Sekali lagi. Udah. 620 604. Namanya Udah. yang bisa dikenal ya. Ini di sini. Berapa? 6. Berapa tadi pinnya? 620 604. 620. Kalau udah gimana? Ya, nunggu kita mainnya bareng-bareng. Jadi tunggu dulu bareng-bareng. Jadi biar tidak ada kecurangan. Kita Oh, jadi tetap di yang itu ya, di account itu ya. ini Tajam banget nggak ini? Udah ya? udah ada. Ada Oni, ada Putri Esya, ada Angga ini, ada Wita, ada Riyaldi, ada Bambang, ada Asep, ada Karima, ada Arisa dan Pak RW, ada Zulfa, ada Bayu Hadi, ada Devi, ada Diana. Ada hilang. Tuh, kita nggak ada Keluar hilang. lagi ya ini ya. Berapa tadi? 6? 620. 604. Ayo kita lagi. Mau duduk di sini. Oh ya. 620 604. Ini sebentar lagi kali ya, kita tunggu sebentar lagi. Kalau emang nggak ada lagi, nanti kita mulai. Boleh. Udah ada belum? Belum Ibu. Belum. Aduh. 7 orang. Kok nggak bisa ya? Ditunggu bentar. Refresh. Ya, yang nggak ada di layar nggak perlu keluar dari aplikasi. Nggak bisa lagi sih, tadi bisa. Iya, kok reconnect mungkin tadi ya. Dicoba lagi Bu Leoni. Kadang-kadang memang suka putus. Tinggal reconnect lagi. Iya. Atau mau diulang lagi juga boleh, tinggal akses kahoot.it. Lalu 604 ya? Ya, 620 604. Enter. Terima kasih. Banyak membantu.
Belum. Mungkin pindah ke laptop dulu ya, pindah ke laptop. Nggak bisa-bisa sih. Bang. Ya, gimana Bapak Ibu mau mulai sekarang atau menunggu lagi nih? Ada yang mau masuk lagi? Bentar lagi ganti laptop dulu sebentar. Oh, oke. Gue makan. Saya udah masuk ya? Udah masuk, Bu. Alhamdulillah. Reoni udah ada nih. Oh, Bu kurang tadi 15. Tungguin. Cepet amat. Minum siapa ya? Minum dong. Ini masih ada 27 orang nih partisipannya. Ayo ikut Pak, Bu. Kolom chatnya udah ada nih. Tinggal diklik kahoot.it-nya. Lalu masukin PIN-nya. Ini ada 27 yang ikut baru 14. Yuk Pak, Bu. Biar gue hilang dari situ. Martin. Terus kalau udah gini balik lagi ke kemana? Ya, gimana? Kalau udah masuk gini gimana? Ya, ini nanti kita play bareng-bareng. Ini yang 620604. Ditunggu aja, Bu Ani. Nanti playnya bareng-bareng. Ditunggu aja. Nah, yang 620 tadi ganti dulu ya. Nomornya. Ini karena baru pertama ya. Kalau udah biasa mah nanti cepet ya. Ya. Nanti tahun depan bisa nih kita. Nggak mau ke pandemi. Iya, jangan pandemi. Jangan virtual lagi. Jangan virtual. Aja ya. Langsung aja. Tahun depan langsung. Sekarang mah darurat. Ya. Udah? Kalau sudah nanti tinggal di play. Gimana? 620 udah tadi masuk ke Kak. Ya. Gimana, mau dimulai sekarang atau tadi kalau bisa udah Pak? Ada yang mau masuk lagi? Dimulai sekarang. Saya di laptop belum daftar. Ini Oh iya. Oh iya, masukin PIN-nya Kak. Masuk ke Kahoot aja langsung. Linknya tadi. Masuk Kahoot Kahoot. IT. .it. Bisa ditulis lagi di chat nggak? Ya, sebentar.
HOOT. Ya. Oke, bentar saya daftar dulu ya. I 620604 kodenya. Ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, jadi satu soalnya ini 20 detik, jadi usahakan sinyalnya 10 detik, maaf, satu soal ini waktunya 10 detik, jadi usahakan sinyalnya harus kenceng ya, takutnya nanti Ketinggalan soalnya gitu. Jadi harus sinyalnya optimal, mendekat ke wifi-nya atau ke jendela cari sinyalnya. karena kalau ibu-ibu jawab benar, tapi keduluan yang lain tetap jadi yang kedua. Jadi ini cepet-cepet Per detiknya dihitung juga jadi. Iya, Mak. Usahakan sinyalnya harus kenceng ya. Satu soalnya ini 10 detik. Cepet. Duh, kali ya. Sudah? Biar kita langsung mulai ya. Gimana, sudah? Sudah ya? Oh, udah. Sudah belum nih? Ayo. Sudah? Siap. Udah siap ya? Gimana yang lain? Wah, berkurang. Belum? Ya, oke, ditungguin. Oke. Nah, nambah lagi. Iya, sorry saya punya sinyalnya nggak memadai. Sorry saya nggak jadi. Ya, nggak apa-apa Ibu. Ya, sinyalnya tidak memadai. Ya, takutnya ini ya. Ya Ibu, tidak apa-apa. Masih ada lomba yang lain. Lomba memasak masih bisa. Masih ada. Lomba foto juga Bu, nanti di-upload ke Instagram ya. Ya. Sudah ya? Ayo, siap? Cak, udah masuk. Ya. Siap ya? Oke. Nah, siap. Sudah start ya. Dipencet 1, 2, 3. Kuis kemerdekaan. Pencetnya di mana? Kita udah 15 ya. Ayo 5 orang lagi nih, 5 orang lagi. Jawab. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, lanjut ya. Lanjut. Bu Yesi nih. Pak Yesi. Pak Yesi. Next ya. Next. Soal kedua. Apakah? Nggak kacik kalau Pak Yesi yang menang. Oke. Waktunya 5 detik lagi. 3, 2, 1. Oke, kita lihat. Kawita Udah cepet sama banget, Bayu. Lanjut. Soal ketiga. Ya, 5 detik lagi. 3, 2, 1. Wah, ada yang salah nih. Wah. Lanjut ya.
Pak Yesi. Makanya sih kenceng amat. Pencet. Pak Yesi keren nih. Lanjut ya, soal keempat. Jakarta. Mana Jakarta? Mana? Ya. RW nih. Pak di-mute Pak, nanti pada tahu jawabannya Pak. Budi Agung. Akankah Pak Yesi jadi juara? Ya. Ini 2, 1, selesai. Wah, siapa yang salah? Surabaya. Jakarta ya Pak, Jakarta. Budiana. Nih. Pak Yesi ini keren nih Pak Yesi. Tetap konsisten. Ayo ibu-ibu yang suka masak. Masak gak tahu nih. Yang suka makan ibu-ibu kuliner. Gudeg dari seberang Jogja, itu berarti dari seberang Jogja Department Store. 2, 1. Wah, oke. Dari Solo. Lanjut ya, soal ke. Wow, Mbak Wita, Mbak. Mbak Wita. Mbak Yesi jangan kalah, Mbak Yesi. Mbak Wita ada di atas. True or false? Benar atau salah? Benar atau salah? True itu benar, false itu salah. Jadi benar gak nih? Ya, Soekarno dilahirkan di Blitar. Hah? Udah jadi? Hah? Udah jadi. Ya. Ayo Pak, Bu, belajar. Ayo. Belajar lagi ya, Bu. Bener ya di Blitar. Mbak Wita, weh. Lanjut ya, soal selanjutnya, soal 7. Nih, yang orang Bogor nih pasti tahu. Nah, ini kalau salah keterlaluan. Kalau salah, wah. Kalau salah, kebangetan. Gimana nih? Ya, 5 detik lagi. Baru ada 11 nih. Nah, 12. Kemana aja nih? Tadi cuma 11 orang. Wah, astagfirullah. Iya, kita emang kota beriman, alhamdulillah. Kita beriman kok. Ayo Pak Wita masih pertama nih, hebat. Lanjut. Tarian ini berasal dari daerah yang ini benar-benar terkenal banget nih, ibu-ibu, bapak-bapak. Tahu benar-benar nih, bapak-bapak, ibu-ibu nih. Waktunya 10 detik lagi untuk menjawab. Masih ada waktunya, 5 detik lagi. Siapa yang bilang? Wih, Mbak Wita hebat. Siapa ya kira-kira? Saat ini iya benar. Lanjut lagi soal selanjutnya. Naik nih Pak Yesi, kemana nih Pak Yesi, kurang cepat. Lanjut soal ke-10. Gunung yang terletak di Bogor. Jangan. Siapa ini yang jawab Gunung Semeru ini? Gak apa-apa. Wah, Pak Yesi disusul sama Budiana nih. Pak Yesi. Lanjut soal ke-11. Nama jalan yang terletak di RW 3. Dibaca baik-baik ya. Nama yang terletak di wilayah RW 3. Nama jalannya nih, ibu-ibu, hafal gak nih? Jalan yang ada di RW 3. Hafalnya.
Marisa. Pak RW. Lanjut ya. Ya. Siapa nama ketua RW periode sekarang? Apakah Bapak Rahmlanto? Apakah Bapak Bambang? Apakah Bapak Iqbal Hidayat? Apakah Bapak M. Iqbal? Yang salah? Wah, Awas nih terkecoh ya. ada orangnya masalahnya nih kayaknya. Awas nih terkecoh nih. Ada yang salah gak nih ya? Wih! Bapak Iqbal Hidayat adalah bapaknya Bapak Ica. Bapak RW namanya Bapak Muhammad Iqbal. Hebat. Lanjut. Berapa lama ketua RW menjabat dalam satu periode? Nih, ada yang tahu nggak nih, ibu-ibu atau bapak-bapak? Pak RW ini kalau jawab salah, Wah, diperpanjang lah. kita perpanjang aja. Perpanjang aja kali ya. Diperpanjang. Ada yang salah. Banyak ya yang salah. 3 tahun ya yang benar. Wah, Anggrian. Hebat. Hebat. Ya, susun Pak Yesi nih gimana nih Pak Yesi? Yang bukan termasuk jalan di wilayah RW 3. Yang bukan ya, yang bukan. 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 5 detik lagi untuk menjawab. Oke. Wah, Sengon RW 3 Pak, Bu. Salah nih yang jawab. Kak Bayu. Lanjut ya. Ke-15. Di mana letak Balai RW 03? Jalan Keranji, Jalan Timur, Jalan Perdana, atau Jalan Merbau? Ayo Balai RW 03. Balai RW yang di situ ya. Tuh. Situ tuh yang Ujung tuh. yang dekat sama pos satpam. Gak apa-apa. Ya. Lanjut ya. Soal ke-16. Bapak Rahmlanto adalah ketua RW periode 2016-2019. Benar atau salah? Halo. Ya. True or false? Benar atau salah? Bapak Rahmlanto adalah ketua RW periode 2016-2019. Betul. Gak ada yang salah. Lanjut ya. Soal ke-17. Mandau. Dari mana nih? Ayo diperhatikan baik-baik. Mandau dari mana? Alat tradisional Mandau. Tradisional. Senjata. Alat maju. Dari mana? Ayo. Mandau. Benar, Kalimantan. Lanjut ya. Soal selanjutnya. Siapakah tokoh kemerdekaan ini? Siapa ini? Ayo. Awas dilihat baik-baik, jangan terkecoh. Dan Santang gitu. Kian Santang. Aldebaran bukan? Aldebaran. Nah, Pangeran Antasari ya. Lanjut. True ke-19. Benar gak nih Indonesia dijajah oleh Jepang selama 4 tahun? Ayo dipikir-pikir dulu. Pikir-pikir dulu, bener gak nih? Pada cepet sih jawabnya. Benar apa salah? 5 detik lagi. 3, 2, 1. Yang benar itu 3 tahun ya. 3,5 tahun. Kita itu yang benar 3,5 tahun. Bukan 4 tahun ya. Bu Leoni nih naik. Wah.
Ya, Pak Yesi. Ini soal terakhir, ayo. SBY Budiono adalah Presiden RI periode 2004 sampai 2009. Benar apa salah? True or false? Salah. Habis ini kita penentuan. Siapa kap? Betul ya, Pak SBY ini. Salah. Salah, iya. Kalau Ya. ya. SBY ini 2004-2009-nya sama Yusuf Kala. Kalau Budiono 2009 sampai 2013 ya. 2014 ya. ya. Kita lihat siapa yang juara 1, juara 2, dan juara 3. Selamat kepada Podium juara 3 jatuh kepada Ibu Ani. Juara kedua Pak RW. Juara 1. 1, 2, 3. Bayu Hadi. Juara runner up-nya ada Budiana. Selamat kepada Kak Bayu. Selamat kepada Kak Bayu, Kak Arisa dan Pak RW dan Ibu Leoni. Yeay. Selamat. Hadiahnya nanti didatengin ke rumah masing-masing. Nanti Ya, nanti hadiahnya kita hubungin ke masing-masing ya. Ya. Ada hadiahnya. Untuk yang belum juara jangan khawatir, masih ada lomba-lomba selanjutnya. Masih ada lomba-lomba foto, video. Masih banyak masih ada lomba-lomba. RT dengan partisipan terbanyak juga nanti si rumah-rumahnya tuh dapat hadiah, Pak. Jadi nggak cuma RT-nya doang, jadi rumah-rumahnya juga dapat hadiah. Nanti jangan lupa kalau buat RT ada senam juga. Di situ juga kita ada lomba mewarnai. Jadi jangan lupa buat datang ibu-ibu semuanya. Oke, terima kasih untuk partisipasinya, atas partisipasinya Bapak Ibu. Jangan kapok-kapok lagi, nanti kita ikut main-main lagi ya. Ya. Alhamdulillah kalau seru ya. Makasih juga untuk ibu-ibu Bapak. Nanti insya Allah tahun depan kita main kayak gini lagi. Tapi kita langsung offline ya ya. ibu-ibu. Kita Oke. Mungkin ya tetap pakai Kahoot boleh. Oke. Tapi nanti Senamnya ya. offline, senam. Senam offline kan? Iya. Senam offline. Senam Jadi offline ya. nanti, gimana Bapak RT-nya aja. Nanti kita pakai protokol. Mewarnai senam Mewarnai nggak? juga offline. Offline nggak juga. mewarnai? Offline juga Iya, ya? offline. Ya, offline. Nanti krayon, papan jalan itu disediakan sama panitia. Yang Oke. yang diurus sama RT hanya sound untuk senam aja. Sound untuk Oke, senam, oke. instruktur senamnya itu sama RT. Hadiahnya umroh ya. Amin. Bisa. Bilang sama Pak RW. Pak RW ya, Bu. Pak RW-nya ada. Ini ada yang mau umroh virtual. Terima kasih atas partisipasinya Bapak dan Ibu. Kurang dan lebihnya Mohon maaf. Wabillahi taufiq Taufiq wal wal hidayah. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Bapak. Sama-sama. Kita kembalikan ke Pak RW ya untuk Zoom-nya, boleh ibu-ibu dan bapak-bapak. Keren. Ya, tungguin aja. Di mute aja.